Nah, di sini ya binatang merupakan esensi yang menjelaskan keseluruhan, ini binatang rasional ikut menjelaskan, tapi tidak bisa dijadikan predikat terhadap keseluruhannya itu. Misalnya dengan mengatakan bahwa manusia adalah binatang, atau binatang rasional itu adalah binatang. Tidak bisa. Begitu pula ia, yakni binatang. Kenapa tidak bisa? Karena kita pandang utuh. Sebab manusia adalah binatang rasional. Sementara binatang adalah benda bergerak, bergerak dengan kehendak lain, tidak ada rasionalnya. Sementara saya menolak tambahan. Nah, di sini nggak boleh dijadikan predikat. Atau misalnya manusianya dirinci, misalnya binatang rasional itu adalah binatang, itu juga nggak bisa. Begitu pula ia, yakni binatang, tidak bisa dijadikan predikat untuk bagian lainnya yang dapat dijadikan pendamping baginya itu. Apa pendamping baginya? Rasional misalnya. Kan manusia binatang rasional. Nah, rasional pendamping. Di sini binatang tidak bisa dijadikan predikat untuk manusia, tidak bisa juga dijadikan predikat untuk rasional. Misalnya dengan mengatakan bahwa rasional adalah binatang. Keadaan seperti ini esensi disebut sebagai dalam keadaan seperti ini esensi disebut matter atau bahan. Yani jenis tadi, esensi jenis tadi disebut sebagai apa? Matter atau bahan. Dan berposisi sebagai sebab bahan bagi keseluruhannya. Apa maksudnya sebab bahan? Sebab bahan kayak tepung, bisa dibuat kue model itik, model bunga, model apa kayak begitu. Di sini juga begitu. Yani binatang modal bahan, sebab bahan. Apa bentuk-bentuknya nanti terserah, rasional kah, meringkik kah, mengembek kah, seperti itu. Jadi dia dikatakan sebab bahan. Kayak materi ini itu sebab bahan bagi setiap spesies. Misalnya manusia, sebab bahannya mana? Maniofum, itu sebab bahan. Jadi bukan katakanlah bukan sebab pemberi, tapi yang umum disebut sebab bahan atau sebab penyiap misalnya. Oke. Misalnya dengan mengatakan bahwa rasional adalah binatang, tidak bisa. Dalam keadaan seperti ini, esensi disebut sebagai meta atau bahan dan berposisi sebagai sebab bahan bagi keseluruhannya. Yakni binatang dalam contoh di atas adalah sebab bahan bagi binatang rasional. Jadi bahan. Bahannya nanti baru dimodel dengan pendampingnya itu. Tapi kita bisa memandang esensi binatang itu sebagai pendamping dari golongan-golongan yang dicakupinya. Jadi kadang-kadang kita melihat binatang mandiri, kadang-kadang kita melihat binatang sebagai apa? Sesuatu yang merasuki pada semua golongannya. Golongan kan yang di bawahnya itu, yang dicakup di dalamnya. Nah, binatang itu masuk kepada semua daripada golongan itu dan menjadi bagian esensinya. Kadang-kadang kita melihat binatang seperti itu, jenis seperti itu. Misalnya memandangnya sebagai binatang yang ada pada manusia, kuda, harimau dan lain-lain. Sama menyebut binatang nih, tapi tidak mandiri. Binatang yang ada pada kuda, manusia atau harimau. Di sini esensi binatang ini dipandang sebagai esensi yang belum utuh dan sempurna. Kalau tadi utuh, yakni ketika saya melihat binatang utuh nih, tidak perlu apa-apa, mandiri. Apa binatang? Benda berkembang perasa dan bergerak dengan kehendak. Selesai, tidak perlu apa-apa. Tapi sekarang ketika saya melihat binatang ini merupakan sesuatu yang merupakan bagian darurat dari golongan-golongannya, maka binatang yang kupandang sekarang ini nestapa. Artinya dia masih belum utuh, belum terrealisasi. Kalau tadi terrealisasi gagah tadi, kalau sekarang tidak. Karena merupakan bagian sekarang. Kayak jendela. Kalau Anda beli jendela, coba beli jendela ke pasar. Ada jendela? Ada. Berapa? Oh, jendelanya gagah.
Tapi coba Anda pergi ke satu rumah, saya jendelamu, jendela di situ sudah bagian daripada rumah. Yang mana rumah tanpa itu, misalnya jendela tanpa rumah, rumah tanpa jendela, di situ apa? Kenestapaan, artinya saling membutuhkan. Tapi ketika di pasar tadi jendelanya gagah sekali. Pembuat jendela pun tidak pernah merenungi apa-apa lagi. Ketika membuat jendela, membuatnya secara perhatian yang penuh. Tapi ketika misalnya tukang membangun rumah, kemudian melihat jendela, jendelanya itu sudah apa? Sudah dikategorikan sebagai gandengan rumahnya. Makanya ribut kalau tidak, mana sudah jendela tadi di situ, sekarang mau dipasang kok tidak ada. Mana bisa rumahnya ini bagus. Nah, kayak gitu. Paham? Itu saya umpamakan sebagai jendela. Jenis atau binatang ini juga begitu. Kadang-kadang kita lihat mandiri, utuh. Di situ dia tidak perlu apa-apa. Artinya tidak perlu kepada hal-hal lain. Di sana dia mandiri dan kalau kita lihat sebagai di satu kemandirian, maka apa? Maka di situ dia utuh dan tidak perlu apa-apa. Jadi dia suatu kerealitasan, suatu esensi yang sudah sempurna. Tapi kalau saya lihat dia binatang ini sebagai bagian daripada golongan-golongannya, maka di situ dia belum terrealisasi, dia belum mandiri, belum terwujud. Tapi kita bisa memandang esensi binatang itu sebagai pendamping dari golongan-golongan yang dicakupinya. Misalnya memandangnya sebagai binatang yang ada pada manusia, kuda, harimau dan lain-lain. Di sini esensi binatang ini dipandang sebagai esensi yang belum utuh dan sempurna, kecuali kalau sudah didampingi dengan pembeda dari golongan-golongannya. Jadi di situ dia belum sempurna. Misalnya binatang rasional sebagai esensi manusia. Jadi dia tidak lengkap kalau tidak dibubui temannya itu. Esensi dalam pandangan kedua ini disebut dengan jenis, dan yang membedakannya disebut dengan pembeda. Kalau tadi yang membedakannya disebut apa? Disebut form.